selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak. Selamat pagi jemaat Tuhan, Shalom dimanapun kita berada. Kita mengucap syukur kepada Allah kita. Kalau penyertaan Allah selalu ada bagi kita dan kita masih bersuka cita sampai hari ini karena kebaikan dan pimpinan Tuhan atas hidup kita. Tuhan sudah menyertai kita sepanjang bulan yang lalu. Mari saudara, kita mau mengawali awal bulan yang baru ini dari Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita pada pagi hari ini kepada Allah kita. Mari saya mengajak saudara untuk mempersiapkan hati, persiapkan diri kita masing-masing untuk kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu karena kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tidak pernah habis-habisnya perlindungan, penyertaan Allah yang masih dan terus akan kami rasakan Tuhan setiap harinya. Pagi ini kami datang kepadamu Tuhan, membawa hati dengan penuh ucapan syukur kami Tuhan kepadamu. Biarlah Engkau yang menyucikan kami, melayakkan kami. Terimalah pujian dan penyembahan kami ini Tuhan, yang akan kami naikkan kepadamu bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
Benar Allah, begitu besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami ada sampai hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu atas hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, apapun yang sudah kami lalui Tuhan sampai dengan hari ini. Allah turut bekerja dalam segala hal di dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan sepenuhnya kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk itu Tuhan kami datang pada pagi hari ini. Kami rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau menumbuhkan kami Tuhan di dalam Engkau. Biarlah Tuhan kami terus Engkau pakai menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Untuk mengabarkan kesukacitaan Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Dengar-dengaran, duduk Tuhan diam, mendengarkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terlebih Tuhan kami rindu menikmati berkat perjamuan kudus-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang mau sucikan kami, kuduskan kami, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami Tuhan. Biarlah pujian-pujian kami ini Tuhan, pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu, boleh menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita mau bersuka bagi Allah kita karena Dia Allah yang luar biasa. Kita mau bersyukur kepada Allah kita. Kita nyanyikan bersyukurlah. Kami mau datang
biasa Allah kita yang sungguh baik atas kehidupan kita. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima berkat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau katakan kepada Allah kita, Tuhan, pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mau melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Pakailah aku Tuhan sesuai kehendak-Mu. Seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Murnikan aku Tuhan dengan api sorgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu. Lebih dari emas Tuhan, lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan sorgawi, menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Menjadi terang kasih-Mu Tuhan. Ini kerinduan kami Tuhan, agar setiap hari Tuhan kami selalu semakin lagi Tuhan menyenangkan hati-Mu. Biarlah kehidupan kami Tuhan Engkau selalu pakai untuk mengabarkan kabar keselamatan bagi banyak jiwa Tuhan. Biarlah kami Tuhan menjalankan apapun di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terus Tuhan setiap hari demi waktu Tuhan, kami terus dididik oleh firman-Mu yang kudus. Untuk itu Tuhan pada pagi hari ini
kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi setiap kami, supaya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi jawaban bagi kehidupan kami, boleh menjadi pegangan bagi kehidupan kami. Terlebih Tuhan, mampukan kami untuk kami menjalankan setiap firman Tuhan yang dibagikan kepada kami pada pagi hari ini Tuhan. Terkhusus kami berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami yang akan menyampaikan firman-Mu yang hidup. Kau urapi mulut bibirnya Tuhan, Kau jamah kehidupannya Tuhan, agar setiap firman Tuhan yang disampaikan boleh sesuai dengan apa yang mau Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bisa bertemu dalam ibadah online. Walaupun masih terus dalam ibadah online, tetapi kita harus mengucap syukur dan selayaknya kita mengucap syukur karena kita masih boleh beribadah kepada Tuhan kita. Saya terus berdoa dan saya percaya saudara juga terus berdoa untuk kita bisa sama-sama kembali melakukan ibadah onsite. Nah, kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 ini masih terus berlanjut, membuat kita belum bisa untuk sama-sama bertemu ya, atau ibadah onsite. Masih fluktuatif orang-orang yang menderita COVID, membuat kita tahu bahwa penanganan COVID di negara kita belum stabil. Sementara itu kematian dari orang-orang yang bukan karena COVID terus saja ada tentunya. Sehingga seolah-olah orang yang meninggal saat-saat ini tuh banyak ya. Karena ada tambahan yang meninggal akibat COVID. Tetapi yang lebih menyedihkan atau lebih membuat kita khawatir adalah hal-hal penghakiman. Seringkali orang yang sakit, apakah itu karena COVID atau bukan, sering dihakimi bahwa karena orang itu banyak dosanya. Kenapa sakitnya berkepanjangan? Karena banyak dosanya. Nah, penghakiman seperti itu sebetulnya tidak sepatutnya dilakukan. Bagus sekali kalau kita sakit, kita masing-masing introspeksi buat diri kita sendiri. Bahwa kenapa ya kita sakit, jangan-jangan kita melakukan kesalahan apa. Tetapi jangan dipakai untuk menghakimi orang lain. Kalau ada orang lain yang sakit, serahkanlah hal itu kepada Tuhan. Justru kita bantu untuk berdoa. Karena tidak semua sakit yang diizinkan oleh Tuhan, tidak semua masalah yang diizinkan oleh Tuhan itu dikarenakan seseorang berbuat dosa. Dalam pembacaan Alkitab bersama di jemaat ini beberapa saat yang lalu, ada seseorang yang sama sekali tidak berbuat dosa, sama sekali tidak bersalah, tapi menghadapi masalah yang dalam kurun waktu tertentu terasa seperti terus-menerus dia menghadapi masalah. Orang itu adalah Yusuf. Sebetulnya Tuhan mau memakai Yusuf nantinya untuk melindungi atau untuk menjaga keberlangsungan sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan izinkan Yusuf untuk mengalami serangkaian masalah demi masalah. Bukan karena Yusuf berbuat dosa, bukan karena Yusuf ditunggu pertobatannya, bukan. Tetapi karena Tuhan sedang mendidik Yusuf secara pribadi untuk nanti bisa memimpin sebuah bangsa di satu tempat, bangsa asing, di mana nanti bangsa itulah yang akan menolong bangsa dari keturunan atau bangsa dari Yusuf itu sendiri. Mari kita baca dari Kejadian 37 ayat 6 dan 7, di mana ini adalah merupakan awal penderitaan dari Yusuf. Kita baca Kejadian 37 ayat 6 sampai 7. Kejadian 37 ayat 6 dan ayat 7. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tanpa kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian,
mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas itu. Pada dasarnya Yusuf sudah dibenci oleh 10 orang saudara-saudaranya. Kenapa? Karena Yusuf adalah anak yang paling dikasihi oleh Yakub ayahnya. Yusuf itu lahir ketika Yakub sudah tua dan dia dilahirkan oleh Rahel, seorang istri dari Yakub yang sangat dicintai oleh Yakub. Itu sebabnya Yusuf dibedakan dari saudara-saudaranya. Yusuf mendapat kasih yang begitu luar biasa dari Yakub dan itu membuat 10 saudara-saudaranya iri hati. Rasa benci dari saudara-saudara Yusuf ditambah kepolosannya Yusuf dalam menceritakan mimpinya di mana tampak berkas Yusuf tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas, kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu, membuat saudara-saudara Yusuf marah. Dipikirnya emangnya Yusuf mau jadi raja atas mereka. Sebetulnya apa yang dikatakan oleh Yusuf itu tidak salah. Itu memang benar dan mimpi itu nantinya menjadi kenyataan. Dan mulai dari situlah rangkaian penderitaan Yusuf terjadi. Pada saat itu ketika saudara-saudara sedang ada di padang, Yusuf disuruh oleh Yakub untuk bertemu dengan 10 saudaranya. Dan pada waktu ketemu, saudara-saudaranya sudah merencanakan suatu perbuatan jahat. Saya rasa waktu itu sudah ada rencana yang matang dari saudara-saudaranya karena memang sudah ada kebencian yang menumpuk. Apa salah Yusuf? Yusuf tidak salah apa-apa. Tapi Tuhan izinkan Yusuf oleh saudara-saudaranya ditangkap kemudian dibuang ke sumur kering. Maksudnya mau dibuang itu supaya mati di sana. Tetapi Tuhan punya rencana yang lain. Ketika ada pedagang bangsa Ismail, saudara-saudara lihat, lebih baik Yusuf dikeluarkan aja dari sumur kering, dijual. Saya rasa ketika dia dikeluarkan dari sumur kering lalu dijual kepada bangsa Ismail itu ya, nantinya akan dijual ke Mesir. Itu saya berpikir bahwa kayaknya Yusuf merasa bahwa doaku didengar nih, aku ditolong dikeluarin dari sumur kering. Ternyata justru setelah itu penderitaan Yusuf lebih banyak lagi. Kondisi yang kelihatannya seolah-olah makin buruk itu dialami oleh Yusuf, di mana dia serta-merta harus dengan cepat menyesuaikan diri dengan bangsa Mesir, di mana dia di sana dipekerjakan sebagai budak. Bahasanya mungkin belum kenal ya. Jadi belajar banyak tentang hal-hal yang harus dijalankan oleh Yusuf. Yusuf harus melakukan sedemikian rupa supaya dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Sampai di sini kita pelajari dan kita lihat bahwa Yusuf yang kondisi kehidupannya tadinya sedang enak-enak, dia menjadi anak kesayangan dari Yakub. Hidupnya berkecukupan, hidupnya bebas, dia mau ngapain, dia mau istirahat, dia mau pergi, suka-sukanya dia. Tiba-tiba berubah drastis. Jubah maha indah yang dipakai oleh Yusuf ditanggalkan oleh saudara-saudaranya. Jubah maha indah itu adalah pemberian dari Yakub ayahnya yang menyatakan bahwa itu adalah satu hal di mana ayahnya itu sangat mengasihi dan sangat menghormati keberadaan Yusuf pada waktu itu. Sedangkan saudara-saudara Yusuf jubahnya biasa-biasa saja. Jadi jubah maha indah itu merupakan satu penghormatan khusus dari Yakub. Dan ketika itu ditanggalkan berarti tidak ada lagi satu penghormatan. Ketika jubah itu ditanggalkan yang ada adalah satu penghinaan. Yusuf mengalami penghinaan. Kemudian Yusuf dijual sebagai budak, artinya kemerdekaannya direnggut. Dia tidak bisa lagi melakukan apa yang dia mau, tetapi Yusuf harus menjalankan kehendak dari tuannya. Kemudian semua hal
harus dipelajari dengan cepat dan Yusuf harus tunduk kepada tuannya yang baru, yaitu Potifar. Kelihatannya ini seperti satu penderitaan yang kok harus ya mengalami seperti ini, kan gak salah apa-apa. Tetapi ini lebih baik kalau kita pelajari lagi. Daripada Yusuf di sumur kering, dia tidak dapat makanan, pasti lama-lama mati. Kalau dia dijual sebagai budak, ini adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Dan sampai di situ Alkitab mencatat bahwa tidak ada satu kata pun yang merupakan keluhan yang keluar dari hati Yusuf. Kalau kita perhatikan ini semua, bukankah kita sebagai anak-anak Tuhan yang biasanya melakukan kegiatan rutin sehari-hari, tidak ada masalah dan sebagainya, bisa tiba-tiba mendapatkan masalah. Misalnya tiba-tiba difitnah, misalnya tiba-tiba kedudukan kita di satu perusahaan disikut orang atau digeser orang, sehingga membuat kita berada pada satu situasi yang tidak menyenangkan. Saat ini, saat pandemi, khususnya pandemi COVID-19 ini, beberapa orang mengalami hal seperti itu. Seorang arsitek yang biasanya mendesain bangunan, bertemu dengan orang yang akan membuat rumahnya atau membuat bangunan apa saja. Biasanya dia bertemu dengan kliennya, lalu dia sebagai desainer dengan satu kedudukan yang sebagai desainer pasti lebih terhormat ya dibanding kedudukan sebagai supir kalau di dunia ini ya. Dia akibat pandemi harus meninggalkan semua itu, dia menjalankan kehidupannya sebagai supir. Supir apa? Setiap hari sambil mengantar istrinya ke pasar, dia kontak teman-temannya yang mau ikut belanja. Ayo saya belanjakan, mau beli apa saja. Orang-orang yang malas ke pasar karena merasa takut tertular dan sebagainya, titip belanja sama dia, lalu dia mendapat fee dari hal itu. Hal ini membuat orang-orang bisa berpikir, kenapa dia sampai seperti itu ya? Dia melakukan kesalahan apa? Lalu yang lain bilang, dia dari dulunya juga waktu lulus juga pas-pasan. Dia desainnya juga jelek, makanya gak dapat proyek lagi. Padahal bukan seperti itu ya saudara. Saat ini memang orang berpikir untuk membangun sebuah bangunan baru. Buat apa? Sehingga banyak sekali proyek bangunan yang tadinya memang sedang didesain lalu ditunda. Sehingga dia mengerjakan segala sesuatu yang dia bisa. Saya pikir tidak perlu malu. Dalam kondisi apapun, ketika Tuhan memelihara kita, bentuk pemeliharaan Tuhan bisa lewat pekerjaan-pekerjaan lain yang tidak biasanya. Tidak usah merasa terhina. Karena di dalam Tuhan memberikan satu jalan keluar dengan pekerjaan yang baru, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Persis seperti waktu Yusuf dikeluarkan dari sumur kering. Kembali kepada peristiwa Yusuf, bagaimana keadaan Yusuf di kehidupannya yang baru sebagai hamba di satu rumah yang kepunyaan Potifar orang Mesir. Kita mau baca dari Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Kejadian 39 ayat 2 sampai 4. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Kita lihat ya, bahwa di kehidupan yang baru sebagai hamba, Yusuf disertai oleh Tuhan. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh Yusuf berhasil, dibuat Tuhan berhasil. Sampai akhirnya Yusuf dipercaya untuk mendapat kasih tuannya, diberi kuasa atas rumah dan semua miliknya. Dan sejak itu Potifar
diberkati oleh Tuhan karena ada Yusuf di rumah itu. Sampai tiba suatu kali Yusuf yang memang manis sikapnya dan elok parasnya disukai oleh istri Potifar. Beberapa kali istri Potifar meminta kepada Yusuf, merayu Yusuf, mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Yusuf tidak mau. Setiap kali dirayu Yusuf menolak. Sampai suatu kali ketika tidak ada orang di rumah itu, kembali istri Potifar memegang Yusuf, memegang baju Yusuf, lalu mengajak Yusuf tidur dengannya. Tapi Yusuf tahu bahwa itu adalah dosa. Dengan tegas Yusuf lari keluar sehingga ia melepaskan bajunya, lalu dia lari keluar. Istri Potifar menjadi sangat marah. Dan karena melihat ada baju Yusuf di tangannya, maka istri Potifar memfitnah dan mengatakan bahwa Yusuflah yang tadinya mau tidur dengan istri Potifar, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Yusuf lari dari istri Potifar, ada satu alasan kuat kenapa dia lari dari istri Potifar, karena Yusuf itu setia kepada Tuhan dan setia kepada Potifar. Keadaan ini membuat Yusuf berhasil melawan dosa. Yusuf telah memutuskan untuk tetap taat kepada Tuhannya. Orang percaya pada saat ini dapat menang dari pencobaan ketika kita dengan tegas menyatakan untuk tidak mau berbuat dosa. Kita harus memakai cara yang sama seperti yang Yusuf lakukan kalau kita mau mendapat penyertaan Tuhan. Mengambil satu keputusan yang tegas dan teguh untuk tidak berbuat dosa meskipun kita dalam keadaan susah atau meskipun kita dalam keadaan tekanan dan kekurangan, itu merupakan satu hal yang menunjukkan cinta kita kepada Tuhan seperti yang Yusuf lakukan. Nah, kemenangan atas pencobaan dan kesetiaan kepada Tuhan memang tidak selalu menghasilkan sesuatu yang baik. Dalam hal ini ketika kita mau menyatakan sebuah kebenaran, banyak hal justru yang dialami bukan hal yang baik, malah penderitaan. Ketika Yusuf dengan tegas menolak dosa dan dia dengan tegas cepat-cepat pergi menghindari dosa, justru dia kena fitnah dan dia masuk ke dalam penjara. Yusuf menderita karena melakukan kebenaran. Banyak pengikut Tuhan Yesus, para rasul dan pengikut-pengikutnya pada waktu itu juga menderita karena melakukan kebenaran. Orang yang melakukan kebenaran itu sepertinya kok orang lain melihat bahwa kok dia orang Kristen kok menderita ya gitu. Tetapi orang-orang yang seperti ini akan menerima upahnya di surga. Itu sebabnya Tuhan menyertai Yusuf. Saya berpikir seandainya saudara-saudara Yusuf tahu kondisi Yusuf pada waktu itu dari boleh dibilang kepala pembantu rumah tangga lah, terus dimasukin penjara bersama dengan tahanan-tahanan raja, itu pasti saudara-saudaranya mentertawakan Yusuf. Mana buktinya berkas-berkas yang kamu bilang 10 berkas itu tunduk kepada berkasnya Yusuf, kamu dimasukin penjara. Seringkali kita pun begitu sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita melakukan kebenaran, ketika kita sudah menjalankan apa yang Tuhan suruh, tetapi kondisinya tidak sebaik orang-orang yang belum kenal Tuhan, yang mungkin lebih kaya, lebih enak, lebih bisa kemana-mana, sedangkan anak-anak Tuhan pas-pasan, kadang-kadang berkekurangan. Itu membuat orang-orang suka melihat seperti ini. Katanya anak Tuhan, kok miskin? Katanya anak Tuhan, kok hidup susah? Jangan takut saudara, karena di situ ada penyertaan Tuhan. Kita mau baca dari Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Kejadian 39
ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Saudara lihat kecintaan Yusuf, rasa hormat Yusuf kepada Tuhan membuat Tuhan menyertai Yusuf. Dan dimanapun Yusuf berada, di tempat itu ada satu damai sejahtera. Dan di tempat itu Yusuf diangkat sebagai pemimpin. Di penjara juga seperti ini. Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya. Dan itu membuat kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Luar biasa penyertaan Tuhan. Kalimat Tuhan menyertai Yusuf ditulis 4 kali dalam pasal 39. Dikatakan Tuhan menyertai Yusuf. Seperti itu selalu. Dan ketika ada penyertaan Tuhan, di situ ada keberhasilan. Penyertaan Tuhan ini terjadi karena memang Yusuf lebih dulu menghormati Tuhan. Dia tunduk menjalankan firman Tuhan. Apa yang tidak boleh tidak dilakukan oleh Yusuf. Apa yang harus dilakukan oleh Yusuf. Yusuf menghormati Tuhan terlebih dahulu, sehingga Tuhan mengingat Yusuf. Tuhan menghormati Yusuf. Mereka yang menghormati Tuhan harusnya memang hidupnya takut akan Tuhan. Saya beri contoh. Kita menghormati pemerintah. Karena itu kita melakukan hal-hal atau kita tunduk pada peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah. Ketika kita menghormati orang tua kita juga melakukan nasihat-nasihat yang baik yang dikatakan oleh orang tua kita. Jadi kata menghormati itu tentu dibuktikan dengan tunduknya sesuatu atau tunduknya kita kepada orang yang kita hormati. Dan mereka yang hidupnya takut akan Tuhan akan mengakui Tuhan dalam segala hal. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan menjanjikan kemenangan buat kita. Tuhan akan meluruskan jalannya. Kita baca Amsal 3 ayat 5-7. Amsal 3 ayat 5-7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Nah, sekali lagi, orang yang percaya kepada Allah tentunya akan mengakui keberadaan Allah itu, akan mengakui Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Artinya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, mengikuti kemanapun Tuhan pergi dan mengikuti apapun yang Tuhan suruh, mematuhi aturan-aturan Tuhan. Itu artinya orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam setiap keputusan selalu didasarkan pada aturan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Yusuf sehingga Yusuf mendapat penyertaan Tuhan. Akibatnya apa? 1. Selalu saja apa yang diperbuat oleh Yusuf berhasil. 2. Apa yang diperbuatnya mendatangkan kepercayaan kepada orang lain. Sampai di sini apa yang dapat kita pelajari? Memang tidak mudah melakukan rencana Tuhan. Tidak mudah dalam melakukan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya percaya Yusuf mengingatnya waktu dia ingat-ingat mimpinya dia, kok berkas-berkas itu justru berkasnya Yusuf tegak berdiri yang semua tunduk. Kenyataannya kok saya di penjara, saya begini, saya mengalami keburukan. Kok seperti itu? Tapi Yusuf terus tekun.
Yusuf terus beriman kepada Tuhan. Yusuf menjalankan apa yang Tuhan mau Yusuf lakukan. Yusuf memang menghormati Tuhan. Dan itu sebabnya Yusuf dipelihara oleh Tuhan. Dalam hidup ini kenyataannya justru ketika kita melakukan hal-hal yang Tuhan mau, kita diketawain orang. Kita justru mendapat cercaan. Kita justru seringkali dijauhi orang. Tetapi ketika kita melakukan itu semua karena Tuhan, karena hidup takut akan Tuhan, jangan khawatir saudara. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Sepertinya mungkin sekarang teman saya itu harus jadi supirnya ibu-ibu lain yang mau titip belanjaan. Sepertinya begitu. Tetapi jangan salah saudara. Banyak orang lain yang tidak bisa makan. Dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Jadi jalankan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Hiduplah takut akan Tuhan. Kalau kita menjalankan apa yang menjadi rencana Tuhan, percayalah di ujung sana nanti ada kemenangan dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan kita. Kita baca dari Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini adalah rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan itu selalu rancangan damai sejahtera. Cuman untuk mencapai ke sana, seringkali kitanya yang gak tahan, kitanya yang gak sabar, kitanya yang bertanya-tanya, aduh Tuhan kok gini-gini amat sih, kenapa harus aku ini sekarang jadi supir, kenapa harus mengalami ini dan itu. Ketika kita tidak menyerahkannya kepada Tuhan, kita mengalami satu tekanan saya kira. Tapi kalau kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu ya dan amin, pasti kita mau melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini memang sebagai manusia kadang-kadang kita merasa bahwa Tuhan sulit untuk dimengerti. Ketika kita susah atau kita susah ya untuk mengerti Tuhan, gak mau lagi gitu, hati-hati, ada dosa yang mengintip. Karena di saat kita ragu-ragu dengan rancangan Tuhan, ada pencobaan yang datang dalam kehidupan kita dan kita akan salah dalam menanggapi pencobaan itu. Pencobaan yang diizinkan Tuhan terjadi atas kehidupan kita selalu saja mendatangkan tekanan tentunya, tetapi dalam keadaan seperti itu Allah kita luar biasa. Kita harus bersabar dalam keadaan itu. Pada saat-saat seperti itu seharusnya sikap hati kita seperti Yusuf, yaitu tetap menghormati Tuhan dan dengan tetap hidup setia kepada Tuhan dan mengikuti segala aturan Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita. Dan penyertaan Tuhan itu mendatangkan apa saja yang kita lakukan akan berhasil. Seperti Yusuf di rumah Potifar, seperti Yusuf waktu di penjara. Lalu keberhasilan kita mendatangkan kepercayaan atas orang lain kepada kita. Dan itu membawa kuasa dalam kehidupan kita. Kepercayaan dari orang lain itu akan membuat kita menjadi kesayangan banyak orang. Saudara bisa bayangkan kalau saudara sebagai seorang dokter dipercaya oleh banyak orang. Karena saudara banyak berhasil menolong orang. Atau saudara sebagai seorang desainer baju misalnya dipercaya oleh banyak orang karena rancangan saudara selalu sesuai dengan tubuh orang yang saudara beri rancangannya itu. Atau misalnya saudara sebagai seorang guru selalu membuat muridnya itu senang kepada gurunya. Sehingga setiap murid yang saudara ajarkan sukacita menerima pengajaran saudara dan murid-murid itu menjadi pandai. Apakah tidak orang tua murid itu sangat sukacita melihat anak-anaknya yang pandai? Karena itu, mari kita mau terus menjalankan apa yang Tuhan mau, supaya penyertaan Tuhan
terus berada dalam kehidupan kita. Karena kita setia dan kita taat kepada Tuhan dan terus beriman kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau sama-sama makan dan minum perjamuan kudus. Tetapi sebelumnya kita mau menyanyikan satu lagu yang menyatakan iman kita, bahwa walaupun kita dapat berharap atas kenyataan hidup kita, kita percaya Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas
Tuhan. Kami beriman Engkau selalu ada menyertai kehidupan kami. Kadang kami merasa bahwa kami tidak punya jalan keluar. Tapi bersama dengan Engkau, karena penyertaan-Mu Tuhan, kami menjadi kuat. Dan kami tahu Kau selalu tuntun langkah kami satu demi satu menuju kepada kemenangan yang sudah Kau janjikan itu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersatu hati merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu makan dan minum perjamuan kudus ini sebagai peringatan akan keselamatan yang Kau berikan buat kami, akan jaminan surga yang Kau berikan buat kami Tuhan. Layakkan kami untuk makan dan minum perjamuan kudus ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya karena perkenanan-Mu kami boleh makan semeja dengan Engkau. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Makanlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah anggur yang kita pegang ini adalah darah Tuhan Yesus? Amin. Minumlah di dalam iman kepada Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara dan ucapkan doa pribadi saudara. Engkau melihat tangan-tangan jemaat-Mu yang dinaikkan ke hadapan-Mu Tuhan, sebagai tanda pengucapan syukur atas keselamatan yang Kau berikan buat kami satu persatu Tuhan. Dan saat ini Tuhan, Kau mendengar setiap jeritan hati dari jemaat-Mu, dimanapun jemaat-Mu berada, baik di tempat ini maupun dimanapun jemaat-Mu berada. Engkau mendengar jeritan hati kami yang memohonkan setiap pergumulan dalam kehidupan kami. Kau jawab. Jawablah ya Tuhan. Kabulkanlah setiap permohonan dari setiap jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah kami ini boleh menjadi saksi-saksi-Mu yang hidup, bahwa bersama dengan Engkau, karena penyertaan-Mu, kami dapat kuat. Kami dapat terus menjalankan hidup kami dengan dituntun oleh Engkau, dengan dituntun oleh tangan yang kuat itu Tuhan. Dan kami percaya perjamuan kudus ini akan memulihkan kehidupan setiap kami. Perjamuan kudus ini akan menyembuhkan setiap sakit penyakit bagi mereka yang beriman kepada Tuhan Yesus di dalam nama Yesus. Perjamuan kudus ini akan memberikan jalan keluar, akan memberikan hikmat pada setiap orang yang meminta jalan keluar, dan memberikan pemulihan pada hati yang luka, pada hati yang lemah Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu Tuhan pada hari ini. Engkau yang memberkati, Engkau yang menjawab setiap pergumulan dari anak-anak-Mu satu persatu Tuhan. Supaya setiap kami dapat melayani-Mu dengan lebih leluasa, karena segala beban kami Kau angkat Tuhan. Kiranya Engkau menyertai kehidupan setiap anak-anak-Mu yang melayani-Mu.
Dan Engkau juga yang menyertai kehidupan setiap jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Engkau selalu menuntun, memberi kekuatan dan memberi pertolongan Tuhan. Terkhusus di saat ini Tuhan, biarlah setiap jemaat-Mu Kau beri kekuatan baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan menerima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Shalom, jemaat gereja keluarga tabernakel yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kini saatnya kita mau menyimak pengumuman gereja kita untuk seminggu ke depan. Kita mulai pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020. Kita akan mendapatkan renungan doa puasa dari Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian hari Kamis, kita akan mendapatkan pesan singkat yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Lana Harumia. Kemudian minggu depan kita akan sama-sama mengadakan ibadah online kembali di rumah kita masing-masing, dan kita akan mendapatkan berkat dari Bapak Pendeta Stephen Pele. Kita mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun di minggu yang lalu, yaitu Ibu Shane, Ibu Shirley, dan Saudara Glenn. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini saya mau mengingatkan saudara untuk like dan subscribe siaran YouTube ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ku selalu bersyukur, sebab cinta